Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dalam video pembelajaran pertanian dalam sejarah Islam yang merupakan judul kita pada pertemuan keempat pada hari ini. Dan pertama-tama tentu kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya kita semua masih sehat-sehat, masih bisa menjalankan berbagai macam aktivitas, termasuk pada hari ini kita melakukan perkuliahan kita mata kuliah Islam dan Ilmu Pertanian. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Islam tentu kita sebagai ajaran agama kita patut bersyukur dengan ajaran agama kita ini. Banyak hal yang dibahas di dalamnya, termasuk diantaranya pertanian. Mantap. Dan sebagai seorang mukmin tentu kita patut untuk memberikan kontribusi terkait dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari ini. Lanjut, sebagai Islam yang menganut prinsip yang rahmatan lil alamin, tentu tidak hanya membahas bahwa Islam itu tidak hanya membahas bagaimana Islam itu memberikan kemanfaatan kepada umat Islam itu sendiri, tetapi juga membahas dan mengajarkan kepada kita tentang kemanfaatan kepada alam sekitar kita, bumi ini dan isinya, termasuk manusia-manusia yang lain, apakah manusia tersebut sama atau berbeda dengan kita, hewan dan tumbuh-tumbuhan, atau lingkungan pada umumnya. Nah, inilah yang menjadi pemahaman mendasar kita bahwa fungsi-fungsi keagamaan di dalam Islam tidak hanya diwujudkan dengan fungsi ibadah, fungsi sosial, tapi ada juga diajarkan di dalam Islam, dan fungsi-fungsi yang lain yang bisa menjadi salah satu faktor penting dalam menyusun suatu masyarakat di mana mereka memberikan kemanfaatan antara satu dengan yang lain dan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam hal pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku-pelaku dalam terkhususnya di bidang ilmu pertanian. Jadi di zaman Rasulullah SAW ini menjadi hal yang menjadi penekanan utama, dan dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran itu sudah disebutkan tentang fungsi-fungsi. Misalnya hujan yang diturunkan, dengan hujan itu tanaman-tanaman bisa tumbuh bersemi, kemudian hewan-hewan bisa memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan mereka. Manusia juga begitu, memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitarnya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi mereka. Nah, untuk kita perhatikan bahwa di dalam pepatah Arab disebut al-fallahu sayyidul bilad wa malikuhul hakiki. Nah, ini yang menjadi hal yang mewarnai di dalam kehidupan Islam, bahwa seorang petani adalah tuan dari sebuah negara dan pemilik wilayah yang sesungguhnya, karena mereka inilah yang memberikan kemanfaatan, yang memberikan kontribusi-kontribusi yang bisa dirasakan oleh orang lain. Mantap. Kita semua mengetahui bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang sempurna atau kafah. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman,
masuklah kamu ke dalam Islam dengan sempurna. Sebagaimana sempurnanya ajaran Islam itu sendiri, maka kita juga patut untuk tetap konsen dengan ilmu kita, yaitu ilmu pertanian. Dan mempelajari ilmu pertanian sebagai bagian dari keahlian kita. Dan disitulah kita akan memberikan kontribusi sesuai dengan keahlian tersebut. Dan agama kita, Islam, mungkin juga di sini ada yang non-Muslim, tapi kita bicara Islam, memberikan juga kontribusi atau perhatian secara khusus terhadap perkembangan ilmu pertanian itu sendiri. Dan di zaman Rasulullah SAW, peletakan dasar atau prinsip dasar dalam ilmu pertanian itu sudah dimulai. Sebagaimana juga saya sebutkan beberapa ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air dari langit. Kemudian dengan air itu tanaman-tanaman bisa tumbuh. Kemudian hewan-hewan bisa bersemangat kembali karena kebutuhan mereka sudah dipenuhi. Dan air itulah yang memberikan kehidupan kepada manusia. Kita bayangkan saja, tubuh manusia ini lebih banyak kan isinya adalah air. Kalau kita haus, maka akan menyebabkan dehidrasi atau bisa pada waktunya akan menimbulkan kematian. Karena itu, maka pertanian dalam Islam ditempatkan pada posisi yang terhormat, karena ini adalah sumber pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Bayangkan kalau kebutuhan dasar manusia tidak diatur, tidak ada yang mengurus, maka berarti kita tidak bisa hidup. Lanjut, bahwa pada perkembangan pertanian masa Islam dalam sejarahnya itu di sini dituliskan pada abad 7 sampai 8. Pada saat itu Islam berkembang dengan pesat, dibarengi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk diantaranya pengetahuan di bidang pertanian. Maka Islam mulai menyentuh daerah-daerah atau wilayah-wilayah lain yang jauh dari asalnya di Mekah atau di Arab sana. Mulai ke Asia, Afrika, hingga Eropa. Dan yang dibawa itu kan bukan hanya ajaran agama Islam toh sebagai agama ibadah, tetapi juga ilmu pengetahuan, ekonomi, kemudian sistem sosial kemasyarakatan, dan seterusnya. Termasuk juga sistem dalam kehidupan berbangsa atau bernegara atau dalam politik. Jancuk! Itu juga adalah merupakan bagian dari peran Islam. Apalagi terkait dengan keilmuan kita di bidang pertanian ini. Nah, di dalam sejarah Islam ada yang menonjol yang disebut dengan revolusi pertanian. Karena pada saat itu mulai dikenal banyak jenis tanaman dan peralatan pertanian yang baru yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan di bidang pertanian. Pada buku Teknologi dalam Sejarah Islam karya Ahmad G. Al-Hassan dan Donald R. Hill disebutkan beberapa jenis tanaman yang mulai dikenal masyarakat Arab dengan revolusi itu, seperti padi, tebu, kapas, terong, bayam, semangka, dan berbagai sayuran serta buah-buahan lainnya. Bahwa dalam laman Muslim Heritage, revolusi hijau atau revolusi pertanian dimulai dari bagian paling timur dunia Islam itu meluas ke seluruh wilayah kekuasaan Islam di 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Karena Islam ini kan berkembang, agamanya mudah diterima, dan memberikan kemanfaatan sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Semua orang akan mudah menerima kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka.
Maka dipelajari tanaman-tanaman baru. Salah satunya jenis tanaman tropis yang kemudian diperkenalkan di wilayah Islam yang beriklim kering. Setelah revolusi pertanian terjadi pada era Islam, maka ditemukanlah maka dikembangkanlah tanaman-tanaman padi, kapas, tebu, terong, dan semangka yang biasanya hanya dapat tumbuh pada kondisi di mana air itu melimpah. Kemudian bisa juga tumbuh pada kondisi di mana musim kering, air kurang, sehingga terjadi apa yang disebut dengan perubahan irama agrikultur tahunan, yang tadinya menanam tanaman hanya pada musim, misalnya musim dingin atau musim hujan, kemudian tanaman pun bisa ditanam pada musim kemarau atau musim panas, sehingga terjadi perubahan dari kurang produktif menjadi lebih produktif, karena tanaman-tanaman dengan teknologi yang ada pada saat itu dimanfaatkan, dikembangkan lebih banyak lagi di sepanjang tahun. Beberapa sumbangsi, misalnya kita lihat di sini dalam sejarah Islam terhadap ilmu pertanian, yaitu diantaranya penggunaan irigasi. Irigasi inilah yang menyebabkan sehingga penanaman lahan itu bisa dilaksanakan sepanjang tahun, karena kebutuhan akan air bisa dipenuhi. Penemuan peralatan baru, misalnya bajak dan garu. Kemudian ada penyebaran jenis tanaman baru, itu dikembangkan terus. Penggunaan pupuk, terutama pupuk anorganik atau pupuk alam dalam bentuk kompos dan seterusnya. Kemudian metode pembajakan baru itu sudah seperti di Mesir, untuk menanam tanaman itu membajaknya dari 7 sampai 10 kali, ini untuk meningkatkan produktivitasnya. Ada teknologi pengolahan makanan juga ditemukan, misalnya ada pengeringan, pengasingan, pengasapan, sehingga makanan itu bisa awet disimpan sehingga bisa dimanfaatkan pada masa-masa dibutuhkan kembali. Ada mesin pengangkut air yang dikembangkan oleh ilmuwan muslim, ilmuwan pertanian Al-Jazari. Lanjut. Jadi ini dengan kondisi seperti ini menunjukkan bahwa Islam memberikan sumbangsi yang sangat besar terhadap ilmu pertanian. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan dan Hil dalam tulisannya, bahwa penyebaran ini sungguh luar biasa, mengingat penyebaran tersebut terjadi hanya dalam waktu yang singkat. Terlebih lagi tanaman-tanaman itu berasal dari daerah tropis yang tidak mudah ditanam di daerah yang lebih dingin dan kering, seperti di Jazirah Arab dan Afrika. Sungguh prestasi ini tak ada tandingannya hingga masa-masa setelahnya. Jadi begitu besar peran Islam terhadap perkembangan ilmu pertanian. Dan barangkali sampai di sini saja yang saya sampaikan, dan bisa menambah pengetahuan sendiri dengan membaca atau melakukan pendalaman dengan membaca referensi-referensi tentang sejarah, kontribusi Islam dan para ilmuwannya terhadap pertanian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.